Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muri Nugroho, unit kerja di SMA Negeri 1 Balong Panggang. Saya sebagai guru mata pelajaran seni rupa. Pada PPL kali ini, topik yang saya angkat adalah gambar bentuk di kelas 10-3 SMA Negeri 1 Balong Panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, saya absensi dulu ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Coba saya absen dulu sebentar. Ditya Eka? Ada? Oh. Ajeng Ayu Pinati? Oke, hadir semua ya. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar melanjutkan dari karya seni 2 dimensi. Ya. Oke, kita tahu ada banyak negara-negara maju ya. Seperti halnya kalau kita bicara India, Mesir, Amerika dan sebagainya. Kalau kita lihat, kalau saya tanya, di India itu ada apa? Kalau menurut kalian di India itu yang paling terkenal itu apa? Ada yang jawab? Apa? Bangunan yang cukup terkenal di India adalah Taj Mahal. Oke, benar sekali. Kalau kita berbicara Mesir, piramida. Oke, semuanya. Baiklah. Berikutnya, kalian dalam setiap hari bangun tidur, kalian bangun tidur akan melihat apa pertama kali? Atap. Berikutnya apa lagi? Tembok. Kipas. Bangun tidur kalian lihat apa pertama kali? Handphone. Oke. Semua itu bisa terlihat kan? Kalau terlihat berarti berbentuk, berwujud dan mempunyai rupa. Ya kan? Kalau berbentuk berarti dapat dilihat. Oke, maka dari itu kita akan belajar tentang gambar bentuk. Coba diperhatikan dalam tayangan slide berikut ini. Nah, seni rupa 2 dimensi gambar bentuk. Jadi gambar bentuk itu termasuk seni rupa 2 dimensi. Baiklah, berikutnya dari gambar bentuk itu ada sebuah pengertian ya, yang mana dalam gambar bentuk kita ini akan belajar supaya apa? Tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang pertama memahami dan mendeskripsikan seni rupa 2 dimensi itu bagaimana. Ya, berikutnya mampu memahami tentang gambar bentuk itu sendiri, merencanakan pembuatan karya gambar bentuk dari tahapan-tahapan cara membuatnya. Yang berikutnya adalah mampu membuat karya seni gambar bentuk dengan penerapan sketsa, pembuatan outline, dan arsir sebagai finishingnya untuk gelap terang. Oke, baiklah, itu adalah dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Berikutnya adalah pengertian gambar bentuk. Kegiatan merekam objek di atas sebidang data atau 2 dimensi melalui media secara tepat dan mirip sesuai objeknya dengan memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, dan bayang-bayang atau gelap terang. Dari pengertian ini ada yang ditanyakan mengenai gambar bentuk barangkali? Silakan, siapa? Naila Nurrahma. Oke, Naila Nurrahma. Apa perbedaan gambar dengan lukisan? Oke, perbedaan gambar dengan lukisan. Sebelum saya jawab ini, ada yang bisa menjawab duluan? Siapa namanya? Wildan? Wildan Bima Firdausakbar. Oke, apa jawabannya Wildan? Gambar menggunakan pensil dan lukisan menggunakan kanvas. Gambar menggunakan pensil, kalau lukisan menggunakan kanvas. Oke, itu yang diketahui oleh Wildan. Oke, nggak apa-apa. Cukup bagus jawabannya, tapi kurang tepat ya.
Jadi ada pengertian sendiri kalau kita membahas perbedaan dari gambar bentuk dengan lukisan. Intinya adalah gambar dengan lukisan itu berbeda, ya. Kalau gambar sendiri itu hanya menduplikasi objek 3 dimensi ke dalam media 2 dimensi. Tapi kalau lukisan lebih cenderung pada ekspresi dari senimannya, ya, tidak hanya sekedar gambar atau menduplikasi. Oke, itu adalah tentang bedanya yang ditanyakan oleh Nailah Nur Rahma tadi. Oke, jelas ya itu ya. Oke. Berikutnya di sini ada beberapa poin yang perlu dipahami, ya. Yaitu ada bentuk 3 dimensi itu apa saja yang sering kita jumpai. Ada yang namanya 1 kubistis, ada yang silindris, bentuk bebas, kerucut atau piramida, dan terakhir adalah bola atau bulat. Oke. Yang pastinya ini kalian tahu semua. Baiklah, untuk bentuk-bentuk ini barangkali ada yang kurang paham. Silakan, ada yang tanya? Silakan. Oh ya. Silakan Safira. Iya. Apa yang dimaksud dengan bentuk silindris? Yang dimaksud dengan bentuk silindris. Oke, ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Bentuk silindris itu mudah sekali. Oke. Kita lihat di contoh di depan sini. Di slide-nya. Kalau kubistis ini ya, tapi kalau yang silindris ini, yaitu seperti contoh bentuk gelas. Yang penting itu ada seperti pipa, itu silindris. Gelas, botol, ya, itu. Kita tahu semuanya. Sekarang tahapan, ya, dalam membuat gambar bentuk dilihat. Di situ yang pertama ada tahapan sketsa yang pernah kita pelajari, ya. Itu dulu. Berikutnya juga ada outline. Outline-nya pasti tahu, kalian sudah pernah membuat garis outline, yaitu menggunakan teknik linier. Kalau dulu ya sudah kita pelajari, itu adalah outline. Berikutnya adalah gelap terang. Oke, gelap terang ini juga sudah dipelajari pastinya di kelas SMP atau MTS dulu, ya kan? Gelap terang ada banyak ya, ada pointillis, ada dusel, ada ada arsir dan sebagainya. Bapak akan bagikan dari LKPD-nya. Sudah bawa pensil yang sudah Bapak instruksikan di minggu yang lalu? Setelah gambar bentuk objek yang sudah ditentukan guru pada LKPD berupa kertas ini ya, yaitu pembuatan sketsa dari objek yang sudah ditentukan. Objeknya mana? Depan ini ya. Tadi objeknya depan ini. Oke, silakan dilihat ke depan dan dicoba untuk membuat sketsa benda yang sudah Bapak siapkan di depan. Silakan, waktunya terbatas. Ya, sketsa dulu garis dasar ya. Oke, bagus ini. Ya, benar gitu ya. Oke, sudah selesai tahapan sketsanya. Ya, berikutnya adalah tahapan untuk pembuatan outline. Jadi silakan situ outline-nya dipertegas dari garis yang sudah kalian buat. Outline-nya dibuat sekarang. Sudah benar seperti itu. Nah, tahapan yang terakhir ini agak lama. Makanya dari pertemuan ini nanti ada 2 pertemuan ya. Yaitu pertemuan berikutnya adalah finishing. Sekarang kita coba untuk penerapan arsir, gelap terangnya. Ya, nanti silakan dibuat di sini. Kalau belum selesai nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang dicoba dulu membuat penerapan arsir pada tugas yang ada di LKPD-nya. Ini, Flaura, sudah? Oke. Ya, seperti itu. Oke. Oke, Bapak sambil nilai dari prosesnya. Ya, tadi ada beberapa yang sudah dinilai. Untuk nilai yang sudah bagus dari pembuatan sketsa, terus pembuatan outline, ya. Ya, oke. Lihat sudah bagus. Berikutnya
sketsa ini Bapak tidak bisa langsung menilai ya, karena belum selesai ya. Tapi dari proses itu bisa Bapak nilai benar penempatan mana yang diarsir ya. Coba diperhatikan. Ini kalau kamu membuat tabung itu ya, di depan itu ada apa? Timba ya, silindris ya. Nah, maka gini contoh. Nah, bentuk garisnya sama outline-nya ini ya. Nah, arsirnya bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan, saya ingatkan kembali yang sudah pernah Bapak jelaskan dulu. Di arsir itu gini, jangan pindah dulu, ya, ditekan dulu, baru dilepas pelan-pelan sambil digeser. Coba ya, gini, jangan pindah-pindah dulu, biar rata. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau sudah rata seperti ini, maka arsirannya sudah sangat bisa digeser kalau sudah rata ya. Kayak gitu caranya ya. Nah, Miftalia. Oke, ini sudah benar ya, minimal kayak gini Miftalia sudah bisa menerapkan arsir ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya akan dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan. Wildan ya, ini Wildan ini caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk menggambar itu kan objek yang depan itu jangan ngarang. Apa yang kalian lihat itu yang kalian garis. Yang kita gambar itu yang kita lihat. Jangan menggambar yang tidak kita lihat. Ya, paham ya? Nggak kelihatan kok digambar. Ini kalian ini sulapan atau. Nah, jadi yang kelihatan saja, ya. Yang kelihatan yang kita gambar. Kalau kita gambar yang tidak kelihatan, bingung nanti. Ya, itu. Paham ya? Nah, oke, Wildan seperti itu ya. Nah, outline-nya seperti ini. Nah, maka garisnya arsirnya caranya seperti tadi yang saya ajarkan di depan, yang seperti pertemuan-pertemuan kemarin. Arsir jangan langsung dipindah-pindah kayak gini. Langsung digeser, diratakan dulu, ditekan. Nah, gesernya itu tekanannya dikurangi sedikit-sedikit sambil digeser. Nah, semakin sini tekanannya semakin hilang kan? Maka akan timbul yang namanya gradasi yang sudah Bapak ajarkan kemarin di prinsip seni maupun unsur seni dulu ya. Oke, ada yang sudah 50% ya. Ada yang sudah 50%. Oke. Oke ya. Karena waktunya nanti akan membutuhkan waktu lama, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya karena ini tidak akan selesai hari ini juga sepertinya ya. Oke. Untuk berikutnya adalah biar kita tahu nanti apa saja yang akan kita kerjakan dalam pembuatan gambar bentuk ini ya, ada perlu kita penjadwalan ya. Jadi untuk saat ini kita sudah membuat tahapan dari sketsa, outline, dan pembuatan arsir, penerapan arsir. Nah, di tahapan berikutnya di situ minggu depan itu adalah pembuatan menyelesaikan dari arsirnya, karena saya lihat masih banyak yang kurang tepat. Ya, sudah bagus tapi kurang tepat. Ya, diingat-ingat. Ya, kalau tidak diarsir, gambar itu tidak akan seperti ada gelap terang. Kenapa harus ada gelap terang? Karena gelap terang itu untuk apa? Seperti mempunyai kesan. Oke, benar, 3 dimensi. Oke ya. Oke, coba lihat saya punyanya Naila. Oke, saya nilai yang separuh dulu ya, karena ini belum selesai. Oke, itu ya. Oke, bagus. Jadi minggu depan diselesaikan lebih bagus, nilainya saya tambahi untuk arsirannya, biar nanti lebih bagus lagi. Oke, ya. Jadi untuk kedepannya tadi tahapannya seperti itu untuk penjadwalannya. Jadi tadi kita sudah membuat
sketsa, membuat outline, dan membuat arsir. Minggu depan itu adalah tahapan finishing. Jadi finishing itu arsirnya itu harus pas, harus bagus, harus rapi, harus tepat di situ, ya, benar-benar hitam di situ. Oke ya. Nah, berikutnya bisa dimasukkan kembali karena waktunya sudah habis ya. Oke, sudah bagus sekali. Oke, sudah dimasukkan semuanya? Kita tepuk tangan untuk kita sendiri semuanya. Baiklah. Dari pembelajaran kali ini, coba saya memberikan kesempatan bagi kalian. Kira-kira kesulitannya apa ini? Mungkin dari yang kalian sudah kerjakan tadi, kesulitannya apa? Gimana? Kesulitannya di bagian arsir yang keras ya, biar terdengar Bapak ya. Bagian arsirnya yang sulit ya, memang. Makanya Bapak berikan penjadwalan untuk arsir itu 2 pertemuan ini ya. Oke. Yang kamu bingungkan dalam arsir itu apa? Bagian mananya? Bagian menentukan. Tempat. Oh, ya sama. Bagian menentukan tempat di mana yang diarsir yang Bapak jelaskan tadi, ya. Tuh. Oke, coba diperhatikan gambar di depan. Ini. Nah, ini gampang ya. Yang diarsir adalah sebelah kiri dan bawah, maka cahayanya dari atas kanan. Benar sekali itu. Lah, ini coba dilihat cahayanya dari sebelah kanan, otomatis yang diarsir kebanyakan adalah bagian daerah kiri. Seperti itu ya. Oh, kalau dari kalian kanan ini ya. Oke, ini kelihatan agak gelap daripada ini, ya kan? Ini agak gelap daripada sebelah sini. Maka yang gelap itulah yang kalian arsir. Tadi Intan bertanya seperti itu ya. Oke. Baiklah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Tapi sebelumnya Bapak mau menanyakan dari pembelajaran kali ini apa yang dapat kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Flaura. Oke. Gambar bentuk adalah karya seni bentuk 2 dimensi. Gambar bentuk adalah Karya seni bentuk 2 dimensi. Oh ya, bagus sekali, benar ya. Kesimpulannya memang gambar bentuk itu merupakan karya seni 2 dimensi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Flaura? Oke, Miftalia, silakan apa? Gambar bentuk itu memerlukan gelap terang seperti penerapan arsir untuk mendapatkan kesan 3 dimensi. Oke, jadi gambar itu pasti membutuhkan arsir sebagai kesan gelap terang. Oke ya, tuh. Ada lagi? Ada yang bisa? Oke. Sebentar. Sebentar apa? Gambar bentuk bisa dibuat dengan tahapan sketsa, outline, dan arsir. Oke. Jadi gambar bentuk itu bisa dibuat dengan beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan pembuatan apa tadi, Intan? Sketsa, outline dan arsir. Arsir, bagus sekali. Jadi kesimpulannya sangat bagus sekali bahwa kita sudah mempelajari tentang itu tadi. Diharapkan nanti kita dengan belajar ini akan bisa mempraktekannya lebih baik di rumah. Ya, itu ya. Baiklah. Untuk berikutnya sudah dimasukkan semua tadi tugasnya. Oke. Dengan pembelajaran ini seharusnya kita akan lebih kreatif sebenarnya dengan gambar bentuk itu menjadi produk karya apa nanti ya setelahnya nanti. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak tutup, silakan untuk disiapkan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa lagi agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk masa depan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Bapak kira cukup untuk kali ini pertemuannya ya. Saya rasa sudah cukup.
Semoga pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, yang bermanfaat bagi kita semua dalam kedepannya untuk berkarya dan barokah juga ya. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.